Halo rekan semua, kembali lagi bersama kami di SPT Online Channel. Kali ini kami akan share tentang cara lapor SPT tahunan untuk formulir 1770 SS melalui e-filing. Jadi di sini untuk pelaporan SPT tahunan 1770 SS kita laporkan melalui DJP online di menu e-filing. Nah, sebelum kita menginjak pada detail tutorialnya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama yaitu SPT tahunan PPh OP formulir 1770 SS digunakan untuk wajib pajak karyawan atau pegawai dengan penghasilan bruto di bawah 60 juta dalam 1 tahun. Kemudian karena mayoritas di bawah PTKP, maka wajib pajak bisa mengajukan permohonan NPWP non efektif. Jadi di sini untuk formulir SPT tahunan PPh orang pribadi 1770 SS, karena memang digunakan atau dikhususkan untuk pegawai karyawan di mana penghasilan brutonya setahun di bawah 60 juta, maka rata-rata memang mayoritas pegawai atau karyawan tersebut di bawah PTKP, sehingga bisa mengajukan permohonan NPWP non efektif. Kemudian selanjutnya yang perlu disiapkan di sini yaitu sebelum mengisi SPT tahunan 1770 SS, yang pertama yaitu pastikan rekan sudah mempunyai akun DJP online sehingga bisa melakukan pelaporan secara online tanpa harus datang ke kantor pajak. Oke, yang pertama yaitu pastikan mempunyai akun DJP online. Kemudian yang kedua, jumlah penghasilan bruto 1 tahun. Jadi direkap. Kita harus tahu sebelum mengisi SPT 1770 SS, kita harus tahu penghasilan bruto kita selama 1 tahun, sehingga nanti akan memudahkan ketika pengisian. Jadi di sini data untuk penghasilan bruto setahun bisa didapatkan dari bukti potong atau dari rekapan penghasilan kita yang kita hitung sendiri. Oke, setelah kita mengetahui untuk penghasilan bruto selama 1 tahun, selanjutnya yaitu total nilai harta yang menjadi hak milik sampai dengan posisi akhir tahun. Jadi bedanya antara dengan formulir 1770 dan 1770S dengan 1770 SS ini, untuk total untuk hartanya, jika untuk formulir 1770 atau 1770S kita harus merinci daftar harta, tahun perolehan dan nilai perolehan. Sedangkan untuk yang formulir 1770 SS ini cukup dengan mengakumulasi total hartanya selama dengan posisi sampai dengan akhir tahun. Di sini salah satu perbedaannya. Jika kita sudah mengetahui total nilai harta posisi sampai dengan akhir tahun, misalkan di sini untuk total nilai hartanya setelah dihitung, misalkan kita asumsikan 365 juta. Oke. Kemudian selanjutnya total nilai hutang yang menjadi tanggungan sampai dengan posisi akhir tahun. Jadi di sini posisi nilai hutang sampai dengan akhir tahun. Jika kita misalkan di sini total nilai hutang posisi per 31 Desember adalah 15 juta. Jadi tadi untuk datanya yang penghasilan nilai hartanya 365, total hutangnya 15, kemudian untuk total penghasilan brutonya 48 juta. Kita asumsikan seperti itu, kita contohkan. Nah, selanjutnya untuk melakukan pengisian atau pelaporan SPT 1770 SS, silahkan rekan buka browser Anda, kemudian masuk ke alamat djponline.pajak.go.id, kemudian silahkan masukkan 15 digit NPWP, kemudian password akun DJP online, kemudian kode keamanan, dan silahkan klik login. Jika sudah, maka akan muncul seperti ini, opsi seperti ini. Silahkan pilih e-filing untuk melakukan pengisian SPT melalui e-filing, menu e-filing. Oke, nah di sini akan muncul seperti ini. Jadi di sini untuk contohnya kita contohkan PNS untuk tahun 2017. Di sini PNS-nya kita contohkan salah satu pegawai, salah satunya PNS, misalkan kita contohkan di sini untuk tahun 2017 belum pensiun. Nah, di 2018 ini sudah pensiun. Misalkan di bulan Januari sudah pensiun atau di bulan Desember 2017 sudah pensiun, sehingga untuk pelaporan 2018-nya kita menggunakan formulir 1770 SS, di mana nilai pensiunnya per bulan tidak sampai lebih dari
totalnya selama 1 tahun tidak lebih dari 60 juta. Nah, di sini karena di 2017 ini di atas 60 juta, maka menggunakan formulir 1770S. Nah, untuk membuat SPT-nya silahkan klik menu buat SPT. Kemudian akan muncul pertanyaan seperti ini. Apakah Anda menjalankan usaha pekerjaan bebas? Kita jawab opsi tidak. Kemudian akan muncul pertanyaan kedua. Apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Tidak. Kemudian apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Kita jawab ya. Maka akan muncul opsi SPT 1770 SS. Oke, selanjutnya untuk tahun pajaknya kita pilih tahun pajak tahun 2018, kemudian status SPT normal karena baru pertama kali untuk di tahun 2018 ini, untuk tahun pajak 2018 kita baru pertama kali, maka kita pilih opsi normal, kemudian langkah berikutnya. Nah, di sini biasanya akan muncul notifikasi seperti ini bahwa ditemukan data terkait pemotongan pemberi kerja di sini. Jadi di sini data yang disediakan meliputi penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, pengurangan PTKP, jumlah PPh yang dipotong, dan atau jumlah penghasilan yang telah dikenakan PPh 21 final. Jadi di sini bisa jadi opsi ini tidak muncul. Tetapi jika muncul, silahkan rekan bisa menggunakan data tersebut. Kita coba pilih ya. Jika tidak muncul, diabaikan saja, dilanjutkan saja langkah berikutnya. Silahkan klik OK, pilih ya dan klik OK. Nah, di sini sesuai yang saya sampaikan sebelumnya, di sini kita misalkan untuk penghasilan bruto yang kita akan laporkan yaitu 48 juta untuk penghasilan bruto selama setahun. Kemudian status tidak kawin. Jadi misalkan di sini status TK0 tidak kawin, tidak ada tanggungan, kita isikan TK0 sebesar 54 juta. Kemudian selanjutnya karena kita tidak ada isian lain, pengurangan kosong, maka klik berikutnya. Nah, di sini ketika tadi kita memilih opsi bahwa ada data, terus kita gunakan data, ternyata ada bukti potong terkait PPh final, PPh 21 final yang otomatis terisi. Jika rekan tidak muncul opsi yang ada data tadi, rekan bisa melanjutkan langkah dan biasanya isiannya ini kosong, bisa diabaikan. Jadi isian terkait penghasilan bruto, penghasilan final ini diabaikan saja, dikosongi saja kalau memang tidak ada. Oke, kemudian klik berikutnya. Nah, klik berikutnya di sini kita mengisi pada bagian C yaitu daftar harta dan kewajiban, di mana seluruh total harta kita sesuai yang kita sampaikan sebelumnya di slide sebelumnya yaitu 365 juta. Kemudian jumlah seluruh hutang pada akhir tahun 15 juta. Kemudian klik berikutnya. Nah, maka selanjutnya akan muncul pernyataan di bagian D yaitu dengan menyadari sepenuhnya. Intinya di sini terkait kebenaran atas laporan yang kita sampaikan. Kita pilih opsi setuju, kemudian langkah berikutnya. Nah, akan muncul seperti ini, jenis formulir 1770 SS, tahun pajak 2018, statusnya nihil, jumlah 0. Nah, untuk mengambil kode verifikasi silahkan klik di sini. Kemudian jika silahkan klik di sini, diklik, akan muncul notifikasi bahwa token telah dikirim ke email Anda. Silahkan klik OK. Kemudian kita cek email, email ketika kita daftar akun DJP online, kita cek email, maka akan muncul kode verifikasi. Kita copy kode verifikasinya, kemudian kita pastekan ke sini. Nah, kita pastekan, kemudian klik kirim. Ketika klik kirim, biasanya akan muncul info ini karena rekan menggunakan SPT 1770 SS dan penghasilan rekan di bawah 60 juta, maka akan muncul notifikasi ini bahwa penghasilan Anda di bawah PTKP. Berdasarkan ketentuan, Anda tidak wajib menyampaikan SPT tahunan dengan mengajukan permohonan wajib pajak non-efektif WPNE. Permohonan tersebut, formulir tersebut bisa diunduh di sini. Silahkan tutup. Jadi di sini karena informasi seperti ini muncul karena penghasilan rekan di bawah PTKP. Jadi karena di bawah PTKP rekan bisa mengajukan permohonan non-efektif sehingga
ketika nanti KPP sudah mengeluarkan permohonan non-efektif, surat keputusan non-efektif, maka rekan tidak perlu lagi melaporkan SPT tahunan. Oke, silahkan klik tutup. Nah, di sini akan muncul informasi lagi bahwa terkait respon layanan ini. Silahkan klik puas. Kemudian, nah, akan muncul di sini bahwa laporan sudah masuk dan sudah tersimpan dalam berkas akun DJP online. Di sini formulir 1770 SS tahun pajak 2018 status nihil. Nah, selanjutnya untuk mengecek tanda terimanya, silahkan rekan klik email, buka emailnya kembali. Di situ pasti akan muncul tanda terima. Jadi di sini tanda terimanya seperti ini. Contoh formulir 1770 SS, NPWP, nama, tahun pajaknya 2018. Oke, seperti ini contohnya. Jika sudah mendapatkan tanda terima seperti ini, berarti rekan sudah berhasil melaporkan SPT tahunan dengan formulir 1770 SS. Oke, demikian tutorial tentang cara lapor SPT dengan formulir 1770 SS melalui e-filing. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, channel SPT Online, untuk mendapatkan informasi perpajakan terbaru. Salam sukses selalu dan terima kasih.